kendala terbesar bukan hanya untuk smelter boksit ya, tapi semua smelter yang akan dikembangkan di Indonesia itu kendala utamanya pertama adalah finansial, yang mendapatkan uangnya dari mana. Kemudian yang kedua itu adalah pasokan listrik, ya, karena sekarang ini ada dua hal yang menjadi perhatian utama, yaitu jaringan yang bisa sampai kepada pabrik, dan kedua itu bahwa terjadinya suatu tekanan terhadap batu bara untuk pembangkit listrik tenaga batu bara ya. Ini yang menjadi persoalan juga di dalam menghadapi bagaimana mencegah hambatan-hambatan di dalam pembangunan smelter. Hambatan yang ketiga tentunya kalau kita perhatikan misalnya untuk boksit tidak ada masalah untuk suplai biji ya, tapi untuk nikel kadar nikelnya lebih besar dari 1,7%, itu jumlah cadangannya sudah mulai terbatas, kecuali ditemukan cadangan-cadangan baru, sehingga diperkirakan umur untuk mensuplai smelter nikel yang memakai metode pirometalurgi yang hasilnya nikel pig iron, yang hasilnya ferronikel dan hasilnya nikel matte itu harus hati-hati di dalam memperhitungkan input biji nikelnya untuk masuk ke smelter. Nah, tiga ini menjadi hambatan yang barangkali harus menjadi perhatian bagi perencana yang merencanakan membangun smelter. Di samping itu ada hal-hal yang harus diperhatikan tentunya oleh para pembangun smelter ini, yaitu pertama soal lingkungan, yang kedua soal perubahan teknologi di smelter itu sendiri, ya, kemudian izin-izin yang contohnya IPPKH di Kementerian Kehutanan, dan juga mengenai tenaga kerja asing. Nah, semua ini harus berjalan seimbang, sehingga nanti pembangunannya diharapkan hambatannya bisa diminimumkan. Baik, untuk perubahan teknologi sendiri sebesar apa kendalanya, Pak? Jadi kendala utama kita kan di dalam menerapkan nilai tambah ini ada di manufacturing dan teknologinya sendiri. Yang semuanya kita kan harus beli, ya. Belum ada yang teknologi yang berkembang yang bisa proven secara ekonomi di dalam pembangunan yang memakai teknologi smelter ya, dalam komoditas apapun. Ini tantangan utama kita, kecuali PT Timah yang sudah berhasil sampai kepada taraf itu, tetapi yang lain saya kira belum. Baik, untuk nikel kadar rendah sendiri, HPM-nya seperti apa sejauh ini perkembangannya? Kalau kadar nikel yang di bawah 1,7% itu digunakan untuk pembangunan industri baterai, arah industri baterai. Nah, cadangannya ini masih cukup lumayan, ya. Dan namun demikian, tentunya eksplorasi harus diteruskan. Kemudian rencana dan pembangunan pabrik-pabrik yang smelter yang menyiapkan bahan untuk baterai, ya, yaitu misalnya katoda, itu melalui proses yang disebut HPAL, ya, itu memerlukan biji nikel yang kadarnya di bawah 1,7%, dan cadangannya di Indonesia itu masih cukup lumayan. Baik, apakah karena kendala-kendala tersebut juga HPM-nya belum bisa ditentukan untuk nikel kadar rendah ini? Saya kira pemerintah sudah menerbitkan keputusan ya dalam penentuan harga patokan mineral nikel. Begitu juga mineral lainnya. Jadi sudah ada harga-harga patokan yang memang di dalam penerapannya, di dalam jual beli bisnis to bisnis itu masih ada beberapa hal yang harus kita benahi. Ya, jangan sampai misalnya yang menjual nikelnya dengan harga APM yang rata-rata sudah di bawah 30% dari harga internasional masih juga dikurangi. Dan ini akan tentunya merugikan dari industri penambang nikel. Harus ada keadilan bersama, keseimbangan bersama, sehingga penambang nikelnya juga maju, kemudian smelternya juga maju. Baik.